Dia tidak hanya datang untuk mengajar, Dia datang untuk menyerahkan segalanya. Setiap tetes darahnya adalah bukti kasih yang melampaui logika manusia. Pengorbanannya tuntas. Maut dikalahkan. Dan saat ia terangkat ke awan-awan, ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia naik untuk memerintah dan membuka jalan bagi kita. Kenaikannya bukan sekadar perpisahan, melainkan adalah estafet kasih. Langit telah menjadi saksi kemuliaannya. Kini bumi harus menjadi saksi melalui hidup kita. Jangan biarkan pengorbanannya hanya menjadi cerita di telinga. Jangan biarkan firman-Nya berhenti di bangku gereja. Hari ini kita dipanggil untuk melangkah, untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia. Persiapkan hati kita untuk menerima firman dan berkat-Nya. Masuki hadirat-Nya dan mari menjadi pelaku firman yang nyata. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Belum semuanya. Apa kabarnya? Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Karena Allah yang luar biasa menyertai setiap saudara dan saya. Pagi hari ini mari kita datang kepada Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir atas setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau luar biasa Tuhan atas setiap hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan hari lepas hari tidak pernah berakhir Tuhan. Pemeliharaan-Mu luar biasa dan setiap kejadian-Mu dahsyat Tuhan atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap apapun yang kami naikkan Tuhan, itu boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan Bapa beribadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Yesus. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Berhiaskan kekudusan.
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ya Yesus Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu ya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Sekali lagi Tuhan, datang ini kami Tuhan Tuhan. dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur Dan berseru kudus Kau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Ya Tuhan, Yesus Tuhan, Allah semesta. sebab Kau yang kudus Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Engkau yang sempurna Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Kau kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Saya undang jemaat Tuhan bisa bagi berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab Kau yang kudus, Kau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Oh, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah Kau Tuhan. Kuduslah, Yesus Tuhan. kuduslah Tuhan,
agungkan Tuhan. Oh Allah semesta alam, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Oh ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh Sirala ya Ramataka ya Ramayase. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, kasih setiamu selamanya. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Oh Hirala ya Rama 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 Se. Kita kaya Rama Tasya Herala Rama Takaya Rama Yase. Kira malama tasya karala bayara bayase herererererere. Kira lama takaya Rama Yase. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir pagi hari ini ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Syarala takaya Rama Yase. Oh itikirala takaya Rama Yaso. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan atas kami Tuhan. Engkau ajaib Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk bulan yang baru, bulan Mei Tuhan. Kami percaya Tuhan, bulan ini Tuhan kami lebih lagi disertai dengan Tuhan. Kami lebih diberkati lagi dengan Tuhan. Kami lebih sehat, kami lebih kuat, kami lebih dahsyat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Luar biasa, kasih salam kanan kiri kanannya. Katakan engkau dahsyat pagi hari ini, engkau hebat, engkau luar biasa. Oh, senyumnya senyum yang manis ya, karena awal bulan ya Kanuel ya. Senyum manis, senyum bahagia, senyum diberkati, amin. Amin. Sekali lagi dong, kasih tos kanan kirinya lagi. Kasih tos, kasih tos, kasih tos, kasih tos. Sebab Dia Allah kita yang besar. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Lagi. Dia besar, Dia sungguh amat besar. Oh, Jesus. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang
besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Siapa yang di sini tidak semakin cinta sama Tuhan? Wah, tidak ada. Semuanya berarti cinta Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita, ya. Mari kita terus memuji, kita terus memuliakan nama Tuhan. Yeay. Karena kasih Tuhan begitu besar buat saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setianya selama-lamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan hidup hanya untukku. Yeay. Woo. Haleluya. Hei, hei. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan hidup hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan hidup hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Suaranya mana ini? Memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, Yeay. dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan. Amin. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri,
silakan kembali semua untuk duduk. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan nikmati kebaikan Tuhan lebih lagi. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari siapkan hati kita, sehingga ketika benih itu disampaikan, boleh jatuh di tanah yang baik dalam hidup kita. Ya Yesus, sebab Dia Allah yang pembuat jalan. Dia adalah Allah jawaban dari setiap kehidupan kita. Oh ya Yesus Tuhan. You are here, moving in your midst. I worship you, sembah Dia. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Jesus, touching every heart. I worship you, Jesus. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Oh, you are here, mending every
That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark, Jesus, my God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, Yes, Jesus. promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Jesus. That is who you are. 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 Ku yakin Kau hadir
Katakan dari hatimu, Lord, I thank you. 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 I love you, Lord. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. I love you, Lord. I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Katakan haleluya. 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 Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Saat kami datang kepadamu Tuhan, memuji dan menyembahmu di awal bulan ini Tuhan, kami tahu sesuatu yang besar Kau siapkan. Sesuatu yang sungguh amat besar Kau siapkan hati kami Tuhan, sampai ke hati kami yang paling dalam. Bahkan Kau buka yang selama ini tidak tersingkap dalam hati kami Tuhan. Kau ajar kami untuk mengerti akan hati-Mu, sehingga pada saat cabang-cabang itu mulai berbuah, mulai banyak, mulai rimbun daun dan juga buahnya, Kau dapati kami tetap benar dan setia ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi hari ini kami masih mengalami dalam keluarga kami ada yang lemah ataupun sakit Bapa, Kau tahu ada sesuatu yang Kau ajarkan dalam hati kami. Bukan apa yang tampak oleh mata kami yang membuat iman kami kuat, justru apa yang tidak tampak itulah yang membuat kami kuat dan semakin hari semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan-Mu nyata sampai hari ini. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Biar yang datang dalam segala macam pergumulan, dalam segala macam belenggu dalam hati kami, dalam diri kami, keterikatan akan masa lalu kami yang belum selesai pagi ini, kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selesai dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mau mengalami Engkau dalam hidup kami, mengalami Kristus dalam hidup kami. Dan kami menyambut Tuhan kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita Tuhan. Dan kami tahu api urapan-Mu dari Roh Kudus menyertai kami tahun 2026 sepanjang tahun. Ajari hamba-Mu Tuhan hanya berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari hamba-Mu berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.
Berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian buat kami semua. Tidak ada satupun jiwa yang terlewat, baik yang ibadah online maupun yang datang hadir ke tempat ini Tuhan. Dan kami akan mengalami perjamuan kudus yang luar biasa, yang menguatkan kami Tuhan dari awal bulan Mei ini di dalam nama-Mu yang kudus. Dan kita semua yang dipersiapkan Tuhan, disucikan, dikuatkan akarnya, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Tuhan memberkati. Amin. Izinkan saya sharing, saya melanjutkan bagian yang terakhir dengan tema Hidden Roots Unshakable Life. Bagian yang keempat, saya percaya mungkin ini bagian yang terakhir untuk Tuhan siapkan Anda dan saya. Dan saya percaya untuk kita mengalami tanggal 14 nanti, kita mengalami merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Anda akan sama-sama belajar bahwa kita betul-betul disiapkan. Nah, hari ini mari kita baca di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, saudara. Wahyu pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan, Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, Aku datang segera. Artinya gak usah tanya kapan, karena gak ada satupun yang tahu. Tapi saya mengingatkan Anda dan saya bahwa Anda dan saya kapanpun Yesus datang, Anda dan saya siap. Yang juga katakan yes. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, hari-hari ini banyak orang hidup dalam tekanan, ekonomi menekan, apa-apa kalau Anda lihat, keluarga pun akibatnya juga tertekan. Pikiran kita sendiri itu menekan kita, dan dunia fast moving, berubah cepat. Sudah banyak orang tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan sebenarnya kalau mau jawaban sederhana adalah, peganglah apa yang ada padamu. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, cari yang enggak ada. Enggak. Pagi hari ini hanya mengingatkan Anda dan saya, kejar yang orang lain punya. Tuhan ngomong gitu enggak? Enggak ada. Bandingkan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Ada enggak, saudara? Enggak ada. Tuhan berkata apa? Pegang apa yang sudah aku taruh di tanganmu. Kenapa? Karena banyak orang seringkali mujizat terbesar itu bukan sesuatu yang baru. Anda kan berpikir pasti kalau sesuatu yang baru ini, Tuhan siapkan sesuatu yang baru. Loh, itu ada benarnya sih. Dari enggak ada menjadi ada itu kan sudah pekerjaan Tuhan dari dulu. Dari enggak ada jadi ada. Orang enggak mungkin hamil sudah kondisinya kanker, ya kan? Ada miumnya dan segala macam. Ya ternyata ya banyak orang bisa hamil. Tapi seringkali mujizat terbesar kita tuh bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah Tuhan beri, namun kita abaikan. Tuhan sudah kasih, tapi diabaikan. Nah itu masalahnya. Hari ini saya percaya Roh Kudus akan menguatkan Anda dan saya. Yang pertama yang ingin saya sharing adalah, hidup yang kokoh dimulai dari akar yang benar, saudara. Hidden roots, unshakable life, artinya ada akar yang tersembunyi di dalam hati ini yang menentukan hidup Anda itu tidak tergoncangkan. Kalau akarnya kuat, baca yang keras 2, 3, badai nggak akan ada masalah. Apapun nggak ada masalah. Kalau akarnya lemah, apa saudara? Cuaca cerah bisa roboh. Saudara, saya ini sendiri juga diproses untuk membawakan hari ini saja. Minggu ini saya lelah, gitu ya. Bayangkan minggu lalu istri saya mengalami sudah inden tempat untuk tanggal 9, tembak batu ginjal kiri dan juga lepas stent kanan. Saya sudah ngomong sih, sebetulnya kamu nih lagi kemeng-kemeng gini, cek dokter enggak ngasih obat,
nek aku ngomong kamu jangan kunjungan karena tak lihat kamu ini capek. Ndak bisa, aku kadung janji untuk coaching dan segala macam. Oh ya wes, saya hanya bisa bantu doa karena menurutku jangan sampai sebelum tanggal 9 ini kamu malah ngedrop karena kan sudah janjian segala waktu. Ya aku udah kadung janji. Ya wes enggak apa-apa. Saudara bener, pulang malam doyok. Badan tak pegang panas. Terus saya bilang, wah ini harus antibiotik ini, badanmu panas. Bayangkan Rabu, Kamis, Jumat. Rabu itu mulai, aduh sakit. Tak ngasih yang panas-panas, saya doa. Saya tidak doa, saya doa. Semakin malam panas dari 37 naik 38, naik 39,7. Saya ngomong ini bahaya. Kasih turun panas, des, kompres, des. Pertama makan pelan, muntah. Rebu saya nggak tidur. Kenapa? Aduh, badan panas. Menggigil sudah mengigau. Wah panas tinggi, mengigau. Kompres. Kamis kita WA dokternya, akhirnya baru di WA hari Rabu udah di WA baru jawab Kamis siang kita belikan obat karena diindikasi mungkin stensnya itu menimbulkan luka sehingga infeksi. Kasih obat khusus untuk infeksi. Begitu minum obat, memang sakitnya yang pinggang hilang. Tapi asam lambung naik, saudara. Nggak cuman makan, minum saja muntah. Jadi Rabu malam tidak tidur, Kamis malam tidak tidur, minum sak teguk muntah. Saya ngomong gini, wah ini 2 hari nggak tidur. Tidak ada yang masuk, hari ketiga membahayakan jiwa dan nyawa. Akhirnya kita langsung pergi IGD, saudara. Saya ngomong lebih baik lepaskan semua obatnya karena terlalu keras. Tidak bisa, serahkan sama Tuhan aja. Diinfus, dimasukkan obat supaya asam lambungnya bisa selesai. Dan hari ini pun sebenarnya ya sudah enggak panas, sudah bisa jalan, tapi ya masih pusing sedikit. Saya ngomong gini, Tuhan, kalau aku saja yang tidak punya hati ke arah dunia sedikit pun berdoa untuk bisa membuat istriku sembuh saja, iki wae urung mari-mari, terus mau bagaimana dengan orang yang tidak mengenal hatimu, Tuhan? Isa don, saudara. Anda doain orang bisa sembuh. Anda doain mujizatnya dikasih. Anda doa buat diri Anda enggak dikasih, saudara. Tapi ingat baik-baik, saudara. Pada saat saya siapkan ini sambil kesel, lemas. Karena kenapa? Kurang tidur. Karena kan mengigau Rabu malam, Kamis malam, Jumat, Sabtu, ya kan? Dan bertubi-tubi. Wah, Tuhan, ini apa artinya? Saya belajar, walaupun cuaca cerah, saya nggak tahu tadi malam itu ada pawai apa? Jadi nggak hujan koyok ngono kuwi? Jadi ya. Kan daerah Depok kan juga tergenang air kan? Saya nggak tahu. Tadi malam lagi nyiapin lampunya mati dus. Wis nganggo genset. Wah, aku ya rada kademen sisan. Walaupun cerah, ndak hujan sebentar di malam. Kalau orang akarnya nggak kuat tuh, saudara. Tapi walaupun tadi malam hujan kayak gitu, kalau akarnya kuat, ya Anda ndak akan roboh. Yang paham katakan, saya paham. Masalah orang Kristen hari ini itu bukan penampilan luar, bukan. Masalahnya itu kedalamannya kurang dalam, saudara. Orang bisa tersenyum di Instagram, habis shoot live Instagram story, diem, nangis, mlebu WC, mlebu kamar mandi, nangis, bisa nggak, saudara? Bisa. Orang bisa aktif pelayanan, bisa, tapi di kamar doa kosong. Orang bisa kelihatan kuat, saudara, tapi hatinya itu rapuh, bisa. Dan salah satu yang terpenting dalam akar itu adalah, ngomong kiri kanannya, hati nurani yang murni. Itu yang terpenting.
Kenapa Pak? Hati nurani itu alarm rohani, saudara. Alarmnya tuh di sana. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Senantiasa itu artinya terus-terusan. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dikatakan aku berusaha terus-terusan senantiasa dengan hati yang nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus berkata, aku senantiasa berusaha. Artinya hati nurani yang murni itu tidak terjadi otomatis. Yang di dalam tuh akan terus disikat oleh Tuhan terus sampai itu murni. Dan untuk jadi murni tidak bisa otomatis, harus dijaga, harus dilatih, harus dipelihara. Karena itu alarmnya, kalau alarm bunyi kring, artinya bahaya. Saat kita mau marah, jengkel marah, alarmnya bunyi kring, gaya apa ngamuk, sudahlah tenang, tidak menyelesaikan masalah. Saat kita mau bohong, saudara, alarmnya bunyi kring, wah aku nggak boleh bohong, ngapain? Saat mau iri sama orang lain, coba lihat hidupmu, beda kan sama dia kan? Padahal pendidikannya tinggi kamu, ganteng ayu yo ganteng kowe, ayu kowe, anak-anaknya ganteng kowe, ganteng kopemu kabeh. Lihat tapi begitu iri itu mulai keluar, alarmnya bunyi kring, kring. Wah, ojo, iki jebakan iki. Saat kita mulai jauh dari Tuhan, alarmnya bunyi. Lah masalahnya kalau bunyi lalu kenapa ada masalah Pak dengan kehidupan banyak orang? Masalahnya banyak orang bukan nggak punya alarm, bukan. Masalahnya alarmnya apa saudara? Dimatikan. Itu masalahnya. Berulang kali kompromi membuat hati Anda dan saya menjadi tumpul saudara. Yang dulunya ngerasanya salah, tapi sekarang kayak biasa. Bu, kalau sekarang lagi bohong rasanya gimana Bu di hati Bu? Biasa atau masih deg-degan? Yang deg-degan satu, yang lain jawab. Apa? Biasa atau masih deg-degan? Apa? Deg-degan. Oke, yang deg-degan angkat tangan. Oh, oke. Yang biasa? Ya aku isin toh Pak. Enggak perlu malu ngomong kiri kanannya. Alarmnya di-on-kan dulu. Ceklek. Oh, jadi pateni ngene dihidupkan. Pak. Senang loh saya ini. Kalau Bapak mau berbuat yang macam-macam, masih deg-degan atau biasa Pak? Alhamdulillah. Saya kalau lagi ada gimana toh Pak, saya bahasa roh Pak. Saya mau berbohong sama istri saya bahasa roh dulu. Saya minta peneguhan sama Tuhan, kuatkan hatiku untuk berbohong sama istri saya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sekali ini saja Tuhan. Ngomong sing model kayak gitu ada? Ada? Enggak ada ya? Oh, enggak ada yang ngaku ternyata ya. Luar biasa. Kalau dulu rasanya salah, sekarang biasa, hati-hati, itu alarm. Dulu membuat nangis, sekarang malah tertawa. Meneng yo, ojo ngomong yo, tak beritahu, iku loro saudara. Itu loh bahayanya. Hari ini
Tuhan ingin Anda dan saya menajamkan kembali hati kita yang mau katakan yes. Saya beritahu ada 3 jenis kematian, saudara. Waduh, ngeri Pak ya. Loh, ya memang ada 3 jenis, saudara. Kenapa saya bahas tentang alarm? Ini masalahnya ada 3 jenis kematian. Kematian yang pertama pasti nggak ada karena barusan, saudara. Mati yang pertama kalau orang itu ngalami namanya mati rohani, saudara. Artinya apa? Rohnya manusia terpisah dari Allah. Nggak usah nunggu mati jasmani masuk kubur, nggak usah. Anda terpisah dari Allah, Anda ngalami mati rohani, saudara. Yang kedua adalah kematian jasmani. Makanya ada tulisan di koran, di sosial media, rest in peace. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ada kematian jasmani. Tubuh kita terpisah dari roh dan jiwanya. Mati jasmani. Tapi ada kematian yang ketiga. Kematian kekal. Artinya kekal selama-lamanya. Roh, jiwa, dan tubuh manusia terpisah dari Allah. Saat kematian jasmani, rest in peace, tubuh akan kembali kepada debu dan tanah. Coba buka Pengkhotbah 12 ayat 7 ngomong apa? Pengkhotbah 12 ayat 7. Baca yang keras, 2, 3. Artinya, ya kalau sudah mati jasmaninya, ya tubuh kembali kepada debu dan tanah. Dan roh orang yang mati dalam Tuhan akan kembali kepada Allah. Ingat, yang mati dalam Tuhan. Sedangkan roh orang mati yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan masuk dalam tempat penderitaan. Sekarang pilihannya di mana? Terserah Anda. Saran saya, Anda harus tahu kepada siapa akan balik. Kalau sudah tahu, Anda akan masuk ke tempat ruang tunggunya surga. Yang orang bilang Firdaus, ruang tunggu sementara. Firdaus itu seperti surga, memang seperti surga, kayak surga wis, tapi ruang tunggunya di sana. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan masuk dalam tempat penderitaan, saudara. Masuk ke Hades, ruang tunggunya neraka, saudara. Itulah kenapa Anda harus pikir baik-baik. Manusia itu adalah makhluk roh. Yang paham katakan yes. Makhluk roh tapi punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tubuh manusia yang kita tinggali ini ada 5 bagian panca indera. Bagian panca indera yang sentuhan namanya kulit, bukan kutil ya, kulit. Oke. Terus kalau kita punya penglihatan namanya mata. Kalau kita punya pendengaran namanya telinga. Yang punya penciuman namanya hidung. Yang punya rasa lidah. Itu tubuh. Minum kok hambar ya? Ya hambar air putih ya. Itu tubuh, saudara. Yang Bu Minarni rasakan beberapa hari ini persiapan untuk tanggal 9 operasi, itu tubuhnya, asam lambung lah, apa lah, itu tubuh. Ya maka dikasih obat, ya kan, sudah baik. Obat yang keras tinggalkan, doa saja malah waras. Loh, obatnya nggak diminum malah waras, diminum tambah asam lambung tambah karuan kabeh, saudara. Saya belajar, kok iso ya? Sakitnya di sini sampai suhu panasnya tinggi. Dikasih obat ke sini, ngantemnya ke lambung. Lah terus ki kapan bare? Orang waras ndak terima Kristus,
rohnya hilang dari Tuhan, sakit gak saudara? Sakit loh saudara, waras loh padahal. Orang sakit diobati sakitnya, yang ini waras, iki waras, ora melengking, tapi kenenya bisa kalau diteruskan hari ketiga tanpa tidur dan tanpa minum dan tanpa makan, ini bisa membahayakan nyawa loh saudara. Saya berpikir, iki apa Tuhan? Artinya, pahami saudara, tubuh yang namanya panca indera, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa. Kita ada lagi yang namanya enggak cuman tubuh, ada jiwa saudara. Jiwa itu artinya apa? Isinya apa? Jiwa itu saudara masih ingat? Wah ngeri tenan iki. Halo. Masih sebelah ngomong kiri kanannya. Kowe tangi apa turu? Jiwa isinya apa saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau jiwa Anda terpengaruh oleh keduniawian, tubuh iki katut jiwa saudara. Karena pikiranmu keduniawian tok. Perasaanmu, kehendakmu ngalahkan orang lain. Sikat orangnya, sing penting kilicik, duitnya sing penting akeh, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak Anda isi kayak gitu, tubuh Anda akan mengikuti. Sekarang Anda memilih mana? Jiwamu Anda kuatkan dengan akar yang kuat, yaitu rohmu, atau Anda ingin jiwamu dipengaruhi oleh pola pikirmu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu akan dunia ini. Silahkan pilih sendiri saudara. Jiwa punya 3 bagian, pikiran, perasaan, kehendak. Salah langkah, tubuhmu, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, lidah terganggu semua. Tapi kalau roh manusia, masih ingat punya 3 bagian. Roh itu isinya apa? Halo? Isinya apa saudara? Wah ngeri tenan lagi. Hafalkan ya. Intuisi. Katakan yang keras. Roh isinya apa? Fellowship atau persekutuan. Yang ketiga, hati nurani. Oke, ulangi yang keras. Roh isinya 3. Apa saudara? Intuisi, fellowship atau persekutuan. Yang ketiga, hati nurani. Intuisi itu kemampuan untuk paham sesuatu secara langsung, instan, spontan dalam hati. Des intuisi. Deloken ya. Pasti engko dadine koyo ngene. Rak percaya deloken. Itu intuisi, tapi intuisi bisa salah kalau Anda enggak punya Roh Kudus dalam hatimu, Saudara. Intuisi itu spontan, kemampuan paham, ada masalah, paham dengan cepat, instan, spontan, dalam hati ada alarm bawah sadar, yang Anda alung sadar tanpa pakai penalaran logis karena sudah biasa bergumul, bergaul dengan Roh Kudus. Anda bisa menganalisa pakai otakmu, pakai bukti fisik, Anda belajar, kalau kayak gini, ilmiahnya aku pernah belajar kayak gini. Roh Kudus menuntun, saudara. Intuisi Anda akan tajam. Dari mana intuisi tajam? Karena Anda punya persekutuan dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Roh Kudus. Tiap hari dibangun, gak bisa instan. Hati nurani Anda dibuat murni. Lah sekarang saya tanya, hati nurani yang paling mencolok, bagian yang paling mencolok di roh manusia adalah hati nurani. Selain hati nurani, dalam roh ingat masih ada 2. Intuisi yaitu perasaan langsung, dan yang kedua ada komunikasi. Ada fellowship, ada persekutuan dengan Tuhan. Kalau tubuh, jiwa, dan roh Anda mau kuat, rohnya, kuncinya di rohnya, saudara.
Anda harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya hati nurani Anda tuh murni lah. Tuhan ingin sebelum kita ngalami yang namanya kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan ingin Anda paham. Lain kali kalau hati nurani Anda sudah terus bersama dengan Tuhan, maka Anda akan belajar terus bersekutu dengan Tuhan. Terus bersekutu, maka hati nurani ini akan terus nempel sama Tuhan. Lama-lama Anda punya intuisi. Nek ada masalah, ada badai, Anda ngomong ini, sing koyok ngene iki lah lewat-lewat, gampang-gampang. Yang paham katakan yes. Masalahnya berat loh. Serah ke Tuhan. Apa sih yang berat? Betul saudara ya? Betul ya? Hati nurani punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu hati nurani. Ukuran standar hati nurani tergantung standar moral dan etika yang dimasukkan ke dalam sistem kepercayaan Anda dan saya. Siapa, apa yang Anda masukkan ke dalam hati nuranimu, saudara. Itu yang bahaya. Itulah kenapa KBTK Cahaya Negeri mendidik dari kecil kelompok bermain, belajar tentang standar moralnya. Standarnya itu apa? Supaya wadahnya benar, ukurannya dibangun benar. Karena dari hati nurani, Anda harus ingat roh masih ada dua lagi selain hati nurani. Masih ingat yang kedua apa? Persekutuan atau fellowship. Yang ketiga? Hah? Apa? Yang keras? Ini. Bentar. Halo, ngomong kiri kanannya. Bedai. Ayo, roh isine telu apa we? Terus? Fellowship, terus? Oke, tadi kan saya cerita nih, ukuran hati nurani itu tergantung dari standar moral dan etika yang dimasukkan. Moral dan karakter yang dimasukkan dalam sistem kepercayaan manusia itu. Oke, supaya roh Anda sehat, maka wadahnya Anda kumpul sama siapa, Anda sekolahkan anak Anda di mana, Anda mau kumpul sama lingkungan kerja kayak apa, itu standar kepercayaannya kan tergantung Anda yang memasukkan. Betul ya? Kalau Anda standarnya sudah benar, jangan lupa bangun persekutuan, bangun fellowship dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan yes. Sehingga Anda akan punya intuisi, saudara. Anda akan punya hal-hal yang bisa Anda langsung tahu. Aku kok punya firasat yo, punya feeling yo, bakal kok koyok ngene yo. Kenapa? Karena ada akumulasi pengalaman masa lalu dan naluri yang Anda terus asah, kumpul sama Tuhan Yesus, kumpul sama Roh Kudus, Anda terus sharing, Anda terus berdoa, Anda akan punya pengambilan keputusan cepat, saudara. Des. Nah, disitulah kita akan belajar iman dan hati nurani kita tuh harus terhubung, saudara. Kalau Anda terhubung antara iman dengan hati nurani, maka Anda akan paham hari ini Tuhan ingin Anda dan saya punya akar yang kuat. Yang setuju katakan yes. 1 Timotius 1 ayat 19. Nanti Anda akan paham. 1 Timotius 1 ayat 19, baca yang keras. Kandaslah iman mereka. Apa yang buat kandas? Loh, bukan yang lain-lain. Yang buat kandas itu hati nuraninya Anda tolak, saudara. Beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Perhatikan, iman kandas bukan cuma karena serangan luar, kadang kebocoran dari dalam. Kapal besar tenggelam bukan karena air di luar kapal. Kalau selama airnya di luar, tenang saudara. Tapi karena airnya masuk ke dalam kapal dan tidak ada antisipasi. Boyo dibuangi airnya, masuk enggak dibuangi, akan tenggelam.
Dunia luar boleh kacau, asal jangan masuk ke dalam hati. Yang mau katakan yes, katakan saya mau Tuhan. Apapun yang dunia lalui, saya mau untuk tidak masuk ke hati saya. Yang setuju katakan yes. Masalah boleh mengguncang Anda, boleh membuat Anda kacau, tapi jangan biarkan kepahitan itu masuk. Tekanan boleh datang, tapi jangan biarkan kecewamu itu berakar, saudara. Kalau hati Anda jaga, iman Anda akan tetap hidup. Supaya imanmu tetap hidup, pegang apa yang sudah ada pada kita, saudara. Apa yang harus dipegang? Yang pertama, baca yang keras, pegang imanmu. Jangan lepaskan percaya hanya karena doa belum dijawab. Kalau saya punya mental tempe, tempe sekarang naik derajat, protein tinggi, saya aja diet makanya tempe karena protein tinggi. Mental tahu dan mental yang lain, saudara. Artinya, kalau saya punya alasan, lha apa toh aku iki nglayani? Wong masalah asam lambung koyo bingung, kapanane keluar 80 juta, belum obat yang lain-lain. Ngapain aku layani? Tugasnya banyak, ya kan? Habis ini harus menyelesaikan pembangunan lagi. Belum lagi minta Tuhan tiap hari bawain, mau sharing firman Tuhan, tanya Tuhan mau apa ya Tuhan ya. Kalau saya error, saya bisa mau gini, saya selalu tanya Tuhan mau apa. Pernah nggak Tuhan tanya, saya maunya apa? Bahaya, saudara. Manusia itu punya banyak belenggu-belenggu yang intinya inginnya dia lebih, saudara. Kalau inginnya lebih, artinya Anda akan melakukan banyak cara untuk Anda melepaskan iman yang sudah lama Anda taruh, Anda ganti iman yang baru. Sekarang saya tanya nih, hidup manusia itu 80% dalam realita. Berapa puluh persen? Berapa puluh persen? 80% realita. Yang 20% Pak, Bu, yang 20% fantasi. Banyak orang meninggalkan yang 80% hanya karena dia ingin mengejar fantasinya. Urip kok koyo ngene, ora koyo ngene, sing bener ki koyo iku. Terlalu banyak informasi yang masuk kepada Anda dan saya, dan Anda nggak saring dengan benar, itu ternyata fantasi. Anda melangkah keluar dari yang sudah nyata, Tuhan kasih Anda jaminan kekuatan iman dan segala macam, Anda keluar dari realita 80%, Anda melangkah kepada 20% yang fantasi. Dan saat Anda keluar yang ke fantasi, pertanyaan saya simpel, terjadi nggak sesuai dengan pikiran Anda? Ngomong kiri kanannya, ora. Betul gak saudara? Saat Anda keluar, tidak. Pertanyaan saya simpel. Banyak orang untuk balik ke iman yang pertama, gengsi. Ngomong kiri kanannya, pegang imanmu. Amin. Bojoku kok ketoknya kalah hayu sampai kae ya. Ada yang bapak kayak gitu angkat tangan? Ada? Saya pengen tahu, nanti coba saya carikan waktu untuk ketemu dengan Anda pribadi. Ya jelas kalah hayu lah. Lah wong kono macak terus kok. Alis kurang tebal, alisnya disulam. Lah bojomu kayak duit kayak nyulam alis ora? Bibir kurang tebal, yang sana ditutup ke tawon. Des, menyonyo sudah. Jadi nek ngomong ini, Anda lihat bibir bojoku kok tipis yo. Wis tipis cerewet nek ngomong 2 jam ra mandeg-mandeg. Lah kayak kandel rak banyak ngomong menang terus kok. Ya menang mau ditutup tawon ngene, gimana cara ngomongnya? Metoto gede banget kok. Pegang imanmu, Pak.
Ditinggal bojomu kaing-kaing ya Pak. Bu, rangkul Bu. Dirangkul. Didengarkan ya Hani ya. Didengarkan. Bapak yang ini asem tenan Pak Gembala. Asem tenan. Tenang Pak, babak pembalasan. Bu, suami Anda kerja buat apa sih Bu? Rasaan apa ya? Buat bibirmu bisa monyong? Buat alismu? Atau buat semuanya Bu? Bu, oh malah menang gue gitu. Mau gue. Bar takoki bapak kerja ge apa menang kabeh menang. BBI menang kabeh. Budine ngode menang. Bapaknya kerja buat apa, Bu? Yang keras, Bu. Semuanya. Buat Anda, Bu? Anak Anda? Buat tagihan? Buat semuanya? Anda pernah pusing, Bu? Yang pernah angkat tangan? Ya pernah Pak. Gajiku lebih gede dibanding bojoku Pak. Bersyukur Bu. Artinya Tuhan tahu Anda menjadi penolong. Dan saya beritahu penolong selalu lebih kuat dibanding yang ditolong. Yang jadi penolong yang kuat, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita saudara. Pak, istrimu penolong Pak? Atau perongrong? Yang istrinya penolong angkat tangan yang tinggi, saya nggak lihat. Yang perongrong angkat tangan yang tinggi, saya juga nggak lihat. Nanti saya lihat di YouTube kan ada rekamannya, tenang aja. Yang menolong berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berarti masih banyak yang perongrong ternyata ya. Karena jumlah tepuk tangan menandakan jumlah Anda, saudara. Ingat Bu, pegang imanmu. Yang kedua, pegang damai sejahteramu. Lebih baik Anda itu damai sejahtera. Jangan ditukar sama overthinking. Yang paham katakan yes. Aku pagi-pagi kemerungsung tidak? Lah napa? Tetangga kita beli mobil baru buka kaca. Ibu, dadah, Tintin. Kurang ajar. Apa dipikir situ mobil cuma dewa? Jengkel aku ini. Anda harus mengajari istri Anda, Pak. Kalau kamu jengkel dengan mobilnya yang Tintin itu, sepeda motornya bawa ke bengkel, ganti bel yang kayak truk itu loh. Terus kowe numpak sepeda motor ngarepane dhek. Dadah Bu. Hong hong. Lah mampune sepeda motor mbok ngon piye? Kalau kamu pengen ganti diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Jaga, pegang damai sejahteramu. Enggak ada damai sejahtera, enggak bisa mikir. Enggak ada damai sejahtera, enggak bisa kreatif. Enggak ada damai sejahtera, kemerungsung. Orang kemerungsung, enggak kreatif, enggak bisa mikir, ora iso kerja. Yang paham mengatakan yes. Pegang damai sejahteramu. Saya ngomong ke istri saya, awake dhewe iki ngimpi apa to yo. Aku kira pernah mikir Tuhan bawa yang tidak pernah saya pikirkan. Bertahun-tahun waktu kami belum punya anak, makan selalu kaki 5. Bukan apa-apa. Bukan alasannya makan kaki 5 lebih enak, bukan. Gak ada budgetnya. Serius Pak, Bu. Waktu Brandon lahir, saya beli mobil seadanya, mobil bekas. Tujuannya kalau sampai ada apa-apa sakit, istri saya bisa naik mobil bawa Brandon ke rumah sakit atau ke dokter. Saya ke kantor naik sepeda motor, Suprafit Pak, Bu. Aku gak pernah ngimpi
Tuhan berkati kami. Saya tidak pernah mikir pun tidak. Banyak orang kemerungsung dengan berkat Tuhan. Saya lo mikiri berkat tidak. Banyak orang berambisi untuk kerjakan bisnis ini, lakukan ini, lakukan ini. Aku ora, saudara. Pegang damai sejahteramu. Maka Anda akan dibawa untuk terus punya integritas. Anda akan punya yang ketiga. Baca yang keras. Apa yang harus Anda pegang? Integritasmu. Lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan karakter. Orang mau jelek-jelekan Anda aku nggak ada yang kalong. Saya sudah sharing kemarin ke Komsel bersama. Saya juga sharing pada saat saya Selamat Pagi Sahabat kemarin. Berapa banyak waktu saya ini kondisi berat badan saya turun cepat. Belum ada setahun berat badan saya sudah ideal. Bahkan ada orang tanya ke Mistika, kokomu sehat? Loh sehat kok? Enggak ada diabetes? Enggak ada. Nanti kalau Anda tanya, apa Pak Gustaf itu ada diabetes? Jawab, diabetes itu apa? Gula kan? Kalau gula kan manis kan? Manisnya bukan di darah kalau Pak Gembala. Nah, terus manisnya di mana? Manisnya di wajah. Gemuk orang nyacat. Betul ya? Gembala kok badoger. Ora ngerti apa jemaate gering-gering kabeh. Awak sak sumo gede koyo ngono, ya kan? Gua kecil kan nih. 5 SL jadi S. Nggak percaya? Cilik Pak. Loh sakmene tok. Hebat kan? Dikecilkan bukannya wah puji Tuhan ya. Tuhan baik walaupun bisa kurus ideal dalam keadaan sehat. Malah takut. Apa Pak Gembala diabetes? Mengkone aku kehilangan integritas, aku pesen Bu Indara 2 ton babi, tak untal kabeh, bedah meneh. Orang ngomong apa pastinya? Gembala kok mbadokan. Anda jengkel ya? Itu nek mentolo aku wong dunya tak keramus lambene, Saudara. Ngomong kiri kanannya, jaga integritas. Tuhan gak bisa berperkara dengan Anda banyak kalau Anda sakit-sakitan. Yang paham katakan yes. Kalau Anda tiap hari jeroan terus, gak pernah olahraga, Anda pikir aku pasti sehat toh. Loh kok sehat kok pikiran? Sehat itu diusahakan bukan dipikirkan saja. Tuhan pasti berkati aku kok. Saat teduh enggak? Nah kalau enggak ya enggak bisa toh saudara. Pegang integritasmu. Yang keempat, baca yang keras. Pegang hubunganmu dengan Tuhan. Karena tanpa hadiratnya, ingat tahun 2026, year of apa saudara? Kebangetan, sampai ada lali. 2026 year of apa saudara? Hah? Year of? Aku kok rasanya pengen mulai kayak gitu. Anda ini setiap minggu kemana tuh saudara? 2026 year of apa? God's love, presence and favor. Artinya jaga hubunganmu karena tanpa hadiratnya, maaf loh saudara ya, baca yang keras. Semua pencapaian Anda akan kosong, saudara. Tanpa hadiratnya Anda akan kosong. Di sini loh kosong. Ada orang kehilangan uang, bisa dibangkit-bangkitkan. Gogoro kowe to rugi to, gogoro kowe to rugi to. Saya enggak.
Berapa kali saya juga melakukan kesalahan zaman muda dulu, salah investasi. Investasi 70 juta, rugi hilang. Istri saya juga belajar usaha apa, pernah rugi. Ya wis toh, tanggap uang sekolah toh. Jaga hubungan dengan Tuhan, jangan-jangan enggak Tuhan suruh Anda terabas. Tuhan enggak suruh kok Anda terabas. Kalau Tuhan enggak suruh 1 rupiah pun jangan keluar Pak. Kalau Tuhan enggak suruh, yang setuju katakan yes. Yang terakhir, Tuhan menjaga. Baca yang keras, orang yang menjaga hatinya. Ibrani 10 ayat 22, baca yang keras, 23. Datanglah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Waktu hati kita benar, baca yang keras. Tuhan bekerja. Ngomong, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hati saya benar. Ulangi, kalau hati saya benar. Sekali lagi, kalau hati saya benar. Tuhan pasti bekerja. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Pastikan hati Anda benar. Kadang kita minta pintu dibuka, nggak dibuka-buka. Kenapa? Karena Tuhan pengen bereskan hatimu dulu. Bukan Tuhan tidak berkati Anda, Tuhan pengen Anda bereskan hati kita dulu. Kadang kita minta promosi, Tuhan, bu aku dipromosi toh Tuhan, Tuhan. Ya Allah, ya Robi. Tuhan tuh bukan gak promosikan Anda. Tuhan sedang membangun karakter Anda terlebih dahulu. Saat Anda dipromosi, bukan tipe orang yang suka menggelapkan uang nasabah lah sekian miliar. Saat dipromosi bukan tipe orang yang suka jadi troublemaker, fraud, penipu, gaya, sombong, dari debu dan tanah aja jengkelin no. Padahal manusia kan cuma dari tebu dan tanah. Makanya Tuhan tuh bukan tidak mau promosi Anda dan saya, tapi Tuhan ingin bangun karakter kita. Yang mau dibangun, yang mau saja. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Karena berkat tanpa karakter akan menghancurkan diri Anda sendiri. Tuhan tidak pengen lihat Anda hancur, saudara. Kalau cuman Anda efeknya nggak apa-apa, salahmu dewe. Tuhan tuh tahu. Kalau Anda tuh Kristen, melayani, setia sama Tuhan, cuman karakter aja yang harus dibetulkan. Dibetulkan dulu pasti sama Tuhan. Karena kalau Anda nggak dibetulkan, Anda arogan, Anda melakukan hal-hal yang fatal di luar sana. Orang tuh nggak cuma lihat Anda, orang tuh lihat gereja. Agamanya apa toh? Betul gak saudara? Oh Kristen no. Jadi wong Kristen koyok ngono, pantesan Yesus koyok ngono. Loh, fatal loh saudara. Bosmu kayak agamanya apa toh? Kristen no. Kabeh wong dihapusi ya PDE. Aja dadi wong Kristen, aja dadi wong Kristen. Yang kena tuh gak cuma Anda saudara. Yang kena itu semuanya, gereja pun kena, saudara. Tapi ketika akar itu kuat, berkat datang, kita siap menanggung berkat. Yang paham katakan yes. Banyak orang tuh nggak siap menanggung berkat loh, saudara. Saat berkat tuh datang, Anda siap menanggung berkat. Itulah kenapa nanti tema tanggal 14 Mei, kenaikan Yesus Kristus, temanya jangan cuma lihat langit. Dan setelah itu tanggal 15 dan seterusnya kita ada 10 hari Pekan Pencurahan Roh Kudus 2026. Tema besarnya yaitu dipenuhi, dinyalakan, diutus. Ada Festival Api Roh Kudus 2026, ada 10 hari. Mulai dari api mesbah, api pemulihan, api kuasa, api mujizat, api kekudusan, api terobosan,
Api kebangunan, api lawatan, api pengutusan, api Pentakosta. Dan nanti ingat baik-baik, Anda catat tanggal 15 Mei, saya mengurapi Anda satu persatu untuk Anda mengalami malam pengurapan dan pekan pencurahan Roh Kudus, saudara. Tanggal 15. Dan hari ini kita ingat baik-baik, kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Minggu depan saya akan layani di kebaktian pagi. Saya akan menyelesaikan apa yang Tuhan harus sharingkan kepada Anda dan saya dengan tema lingkaran terdekat, rahasia menjadi murid yang dipercaya Tuhan. Saya sudah sharing minggu lalu dan 2 minggu ini saya pernah sharing kalau nggak salah, murid Yesus banyak. Tapi yang menjadi lingkaran terdekat, siapa saudara? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ring satunya banyak. Tapi yang terdekat hanya sekian orang yang dalam jumlah kecil. Minggu depan ibadah pagi saya akan sharing dengan tema lingkaran terdekat, rahasia menjadi murid yang dipercaya Tuhan. Ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Debbie Indrawati. Karena saya harus prepare, karena itu tanggal 10 istri saya habis dioperasi, jadi saya standby menemui dokter. Karena tidak mungkin kalau istri saya dalam keadaan dibius, dokternya ngomong banyak dan tidak ada saya, tidak mungkin. Jadi minggu depan saya akan layani Anda di kebaktian pagi. Mari kita siapkan hati kita, tim pujian maju ke depan. Mungkin hari ini Anda sedang tidak baik-baik, mungkin ada tekanan, tapi dengar banyak pertanyaan, banyak tekanan mungkin. Tapi ingat baik-baik, jangan lepaskan iman kita. Ingat baik-baik, jangan lepaskan iman Anda. Jangan lepaskan doa. Jangan lepaskan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Jangan lepaskan hati yang lembut. Saya ingin bicara begini. Jangan lepaskan apa yang sudah ada padamu. 80% kenyataan hidup kita itu kita jaga. 20% sisanya ringan. Tuhan kasih sesuatu yang genap 100% dalam kemuliaan namanya. Yang paham katakan yes. Jangan dengan fantasi kita keluar dari yang 80%, Anda melangkah ke 20% yang fantasi manusiamu sendiri, bukan yang Tuhan inginkan. Jangan pernah, saudara. Kalau akar Anda masih hidup, Anda hidupi dengan setia yang 80%, maka pohon kehidupan Anda akan tetap berdiri, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kehendak-Mu harus terjadi, Tuhan. Ini kami, ajari kami punya hati yang benar di hadapan-Mu. Dan saat sukacita itu meluap, melimpah Tuhan, damai sejahtera-Mu melimpah, apapun yang kami punya sekarang kami bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Kau siapkan kami jadi orang-orang diberkati dan terberkati. Dalam nama Yesus, sebelum kita selesai angkat tangan kanan kita doa Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman sepekan GBI Lamtera. Doa pagi. Hari Senin sampai Sabtu. 4:30 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Hari Rabu pukul 6:30 malam. Di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth. Hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah.
Kami mengundang adik-adik Lamtera untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu Abil dan Teens pada hari Minggu 10 Mei 2026 dengan tema Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online setiap hari Minggu pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat gereja pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore atau melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. GBI Lamtera juga melayani potong rambut gratis dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani potong rambut gratis, silahkan hubungi hotline gereja atau melalui tim sekretariat gereja. Komsel Online dilayani oleh Komsel Philadelphia pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 6:30 malam via Zoom. Ibadah kenaikan Yesus Kristus dengan tema Jangan Cuma Lihat Langit pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 pagi di ruang ibadah oleh hambanya Bapak Gembala Gustaf Iskandar. Ibadah pencurahan Roh Kudus dengan tema besar, dipenuhi, dinyalakan, diutus pada tanggal 15 hingga 23 Mei 2026 pukul 6:30 malam di ruang ibadah. Terkhusus untuk hari Sabtu tanggal 16 dan 23 Mei, ibadah dilaksanakan pukul 6 sore. Dan pada hari Minggu, tetap seperti jadwal jam ibadah pukul 9 dan 5 sore. Dan akan dilayani oleh Bapak Gembala dan hamba Tuhan GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah atau akan bekerja untuk hadir dalam Profesional Muda pada hari Kamis 7 Mei 2026 pukul 7 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Tema yang akan dibawakan adalah mengatur keuangan oleh Ibu Esther Minarni, Owner and CEO Consultant Management at Maximum Life Group. Saya Pengikut Yesus, Chapter 2. Pada hari Senin, 1 Juni 2026, pukul 8:30 pagi hingga sore, di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kali makan siang dan 2 kali snack. Selain itu, Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat. Silakan mendaftar kepada hotline gereja untuk informasi lebih lanjut. Indonesia Ceria. Pada hari Minggu 19 Juli 2026, setelah ibadah pagi, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam Indonesia Ceria yang bertempat di halaman gereja. Akan ada seminar yang akan dilayani oleh Dr. Ivan Husada. Selain itu ada tes kesehatan gratis, donor darah gratis, potong rambut gratis, sembako murah bagi warga sekitar gereja, terdapat baju pre-love murah, area bermain anak, dan live music. Kami mengucapkan terima kasih kepada HDI yang sudah mensupport acara Indonesia Ceria. Terkhusus untuk ibadah raya pada tanggal 19 Juli 2026, ibadah pagi dilaksanakan pada pukul 7 pagi, dan ibadah sore pada pukul 5 sore, di ruang ibadah
Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu event di gereja kita yang akan kita laksanakan bersama, akan kita meriahkan, akan kita dukung bersama, yaitu Indonesia Ceria, Indocer GBI Lantera 2026. Sebelum saya menyampaikan rangkaian acara, satu pesan yang dari saya adalah jangan lewatkan. Ya. Indocer 2026 akan kita laksanakan bersama di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa di hari Minggu di dalam ibadah pagi hanya ini saja, jam ibadah pagi digeser menjadi jam 7 pagi. Ya, mohon bisa diingat, kemudian jangan sampai lupa Bapak Ibu bahwa di hari Minggu tanggal 19 Juli ibadah pagi digeser menjadi jam 7 pagi. Karena apa? Karena kita akan lanjutkan acara Indocer di hari tersebut. Rangkaian acaranya yang pertama ada seminar kesehatan bersama Dr. Ivan Husada M. Biomed, dokter spesialis anti-aging. Ya, bersama-sama kita akan menerima edukasi dari dokter spesialis anti-aging. Juga ada door prize pastinya dari produk HDI. Juga HDI memfasilitasi kita untuk disegarkan dengan minum madu secara gratis bagi seluruh jemaat GBI Lantera. Rangkaian kegiatan selanjutnya ada sembako murah untuk warga sekitar gereja. Karena Indocer kita bertujuan untuk peduli dengan sesama. Ya. Karena kita merasa peduli dengan sesama, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung pengadaan sembako murah tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang rindu yang digerakkan untuk peduli dengan warga sekitar kita bisa mengambil per paketnya, paket sembako hanya senilai Rp25.000 dan boleh mendukung lebih dari satu paket. Gitu ya. Dukung untuk panitia dengan berpartisipasi dalam pengadaan sembako, satu paketnya senilai Rp25.000 dan sangat diperbolehkan apabila ambil lebih dari satu paket. Kegiatan selanjutnya ada tes kesehatan, ya, cek kesehatan ini secara gratis. Manfaatkan Bapak Ibu Saudara, ada cek kesehatan yang disediakan untuk jemaat secara gratis. Ada donor darah ini bagi jemaat, ya saya informasikan bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya, nanti di dalam grup itu akan di-share untuk link. Nah, Bapak Ibu yang mau mendonorkan darahnya bisa mengisi link itu terlebih dahulu yang akan dibagikan di grup-grup gereja. Ya, akan segera disusulkan untuk link yang tersedia. Mari bersama-sama kita peduli juga dengan sesama untuk mendonorkan darah kita. Ada Basar UMKM, produk jemaat GBI Lantera. Nah ini ya, UMKM dari panitia hanya menyediakan 10 tenan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin berminat membuka tenan, yang menjual, mempromosikan produknya, itu hanya disediakan 10 tenan dan siapa cepat dia dapat, begitu ya. Ya, bisa menghubungi ya ibu saya ya. Paling lambat akhir Mei ya. Paling lambat akhir Mei. Jadi segera yang memang berminat untuk tenan yang sudah disediakan UMKM untuk jemaat GBI bisa segera mendaftarkan. Jangan lewatkan juga ada potong rambut gratis ya. Potong rambut gratis. Nah, ini juga ada pre-love corner. Pakaian atau fashion. Fashion itu nanti bisa berupa baju, tas, sepatu
sepatu seperti itu. Barang-barang yang saya ingin menekankan bahwa layak pakai ya Bapak Ibu, layak pakai. Nah, kami dari panitia menerima pengumpulan item fashion berupa baju, sepatu, tas, dan lain-lain yang masih layak pakai mulai minggu depan. Apabila lemariku sudah terlalu penuh ini ya, boleh dibawa ke gereja, atau ini barangnya saya kok sudah nggak pakai tapi masih bagus, mungkin bermanfaat untuk yang lain, boleh dibawa ke gereja gitu ya. Nanti ada petugas dari panitia yang akan siap menerima barang pre-love dari Bapak Ibu di dekat tangga lantai 2 menuju lantai 2 ya. Nanti setiap minggu pagi atau sore ada petugas dari panitia yang siap menerima produk yang akan di pre-love-kan gitu ya. Nah, pre-love ini juga ditujukan untuk umum, termasuk jemaat yang pastinya nanti dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dan semoga bisa bermanfaat juga, gitu ya. Nah, penerimaan pre-love ini paling lambat terakhir kami menerima di hari Minggu kedua bulan Juni, ya. Karena kita membutuhkan waktu untuk prepare dari pre-love ini, gitu ya. Selanjutnya ada arena bermain anak, ya kita memfasilitasi juga untuk anak-anak supaya juga enjoy di acara ini. Ada live music juga yang mungkin akan menyemarakkan ya acara ini. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi lebih lanjut mungkin ingin bertanya-tanya gitu ya mengenai Indocer 2026 dapat menghubungi PIC Indocer yaitu Bapak Mulyadi. Ya, nanti apabila ingin kontak-kontak bisa menanyakan nomor kontaknya ke saya. Itu yang bisa saya sampaikan dan acara ini support by HDI High Desert Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kami menyambut jiwa baru atau jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Adakah? Halo, shalom, selamat beribadah. Shalom, baik. Bapak Ibu. Bapak nanti akan terima dari usher ya. Nanti bisa ditukar dengan souvenir. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar untuk tinggal. Terima kasih. Ya Bapak Ibu. Nanti sore saya akan layani Anda bisa mengajak keluarga yang belum menerima perjamuan kudus, Anda bisa ajak teman-teman Anda yang membutuhkan apa yang berhubungan dengan hati, karena kita tahu Tuhan tidak bisa memberkati jauh di luar dari apa yang dipersiapkan oleh hati Anda dan saya. Nah, pagi hari ini saya ingatkan kalau Anda tanya Dr. Ivan Husada itu siapa? Dr. Ivan Husada adalah Chief Konsultan Medis dari High Desert Indonesia, perusahaan multinasional yang mengendorse saya. Dari berat badan saya 130 lebih, 133. Sekarang ya puji Tuhan sudah kepala 7 dan 7-nya sudah, istri saya ngomong, jangan turunin lagi. Loh sebentar saudara jujur ya. Saya bagus gemuk atau bagus kurus saudara? Semua ngomong bagus kurus kok. Betul ya. Nah kalau Anda pengen tahu apakah resep-resepnya, kalau Anda dari saya kan Anda mesti kan Ndak yo toh. Lah nanti Dr. Ivannya hadir kemari. Anda bisa tanya bagaimana kalau Anda punya gangguan kesehatan, apakah bisa untuk diet? Anda tanya sendiri dengan Dr. Ivan Husada. Dan yang saya paling senang adalah itu ada madu, dan itu madunya harganya mahal, sudah hampir 500 ribuan ya Bu Vera ya. Itu disediakan dingin ya. Dan itu Anda boleh minum sampai saat jebole perut, boleh. Kalau itu bukan Tuhan, ngomong kiri kanannya, nggak mungkin. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Bangkit diri sama-sama. Saatnya kita memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kita, nasar kita, buah sulung kita, ucapan syukur kita. Kalau Anda Tuhan gerakkan untuk Cahaya Negeri ataupun untuk Indonesia Ceria, silakan ikuti saja apa yang Roh Kudus arahkan. Ingat, gereja ini berdiri bukan karena kebanyakan uang. Anda tahu semuanya, tidak ada gereja yang membangun karena kebanyakan uang. Tidak ada. Kalau Anda tahu,
Gereja ini akan terus membangun, dan terus bangun seperti yang Tuhan inginkan. 2000 jemaat kita akan penuhi, 10.000 jemaat berikutnya kita akan penuhi. Itu bukan karena kita kebanyakan uang, bukan. Karena hati kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Yang setuju katakan yes. Angkat tanganmu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan korban persembahan kami Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebelum pulang, angkat kedua tangan-Mu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi Engkau. Di bawah sayap-Nya Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, nama Yesus adalah keselamatan, nama Yesus adalah kesembuhan, nama Yesus adalah perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya. Nama Yesus adalah kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan keluarga kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Biarlah semua orang tiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.